Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ayunisa Sani, staf bidang penalaran Himatika Vektor 2021 sebagai Master of Ceremony pada acara Math Club Teori Bilangan hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada Mas Tegar Herlambang yang akan menjadi tentor kita hari ini, dan juga kepada teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 yang sudah berpartisipasi. Kemudian sesi pemaparan materi, lalu dilanjutkan dengan pembahasan soal, dan diakhiri dengan penutupan. Kemudian setelah kegiatan berakhir, akan dilakukan sesi dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib dari kegiatan Math Club. Tata tertib Math Club. 1. Peserta memakai pakaian bebas dan rapi. 2. 3. Mengubah nama Zoom sesuai dengan format, yakni peserta _ nama lengkap. Sekedar mengingatkan kepada teman-teman yang format namanya belum sesuai, silakan disesuaikan sesuai ketentuan. 4. Mematikan mikrofon pada saat penyampaian materi dan pembahasan soal. 5. Peserta dianjurkan untuk on-cam. 6. Peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat hasil dan koneksi internet stabil. 8. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dipersilahkan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama _ izin bertanya. 9. Peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung. 10. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sebelum kita menginjak acara selanjutnya, yakni sesi pemaparan materi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, untuk sesi pemaparan materi, saya akan serahkan kepada moderator. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Noviana sebagai moderator akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Pertama, kita akan memasuki ke sesi pemaparan materi akan disampaikan oleh Kak Tegar Herlambang dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Saya informasikan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Nantinya akan dibahas saat akhir pemaparan materi. Untuk durasi penyampaian materi sampai pukul 16.35. Langsung saja untuk Kak Tegar, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, sudah Kak. Oke. Ya. Materinya kan ini KPK BP terus sistem bilangan bulat ya. Terus saya mulai itu aja ya, yang bilangan bulat dulu. Bilangan bulat ada number sequence samaan produk ini. Saya kira cuma pengantar jadi saya lewati. Tapi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat aja ya, nanti saya baca. Terus saya masuk ke induksi matematika. Halaman 23. Induksi matematika ini pada dasarnya itu membuktikan pada bilangan asli jika satu masuk kepada himpunan, kemudian n juga masuk ke himpunan, maka
N+1 jika masuk dalam himpunan. Itu aja prinsipnya. Mungkin saya coret. Nah, jadi induksi matematika. Jadi pertama itu membuktikan atau menunjukkan bahwa satu masuk dalam himpunan. Kemudian kedua, jika K masuk himpunan, maka K+1 juga masuk dalam himpunan. Sudah, dasarnya cuma itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Fibonacci. Pada Fibonacci ini cuma deret biasa ya. Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Oke. Nah, ini divisibility atau keterbagian. Nah, yang pertama itu ada algoritma pembagian. Algoritma pembagian menyatakan bahwa jika bilangan bulat A dan B dengan B lebih besar dari 0, maka ada suatu bilangan bulat Q dan R demikian sehingga A dapat dinyatakan sebagai BQ plus R dengan R itu 0 sampai B. Di R-nya sama dengan 0, maka A sama dengan BQ. Itu bisa disebut B membagi A. Nah, seperti contohnya ini. Jika A133, B21, maka Q6 dan R7. Karena 133 sama dengan 21 kali 6 tambah 7. Udah sih, itu aja. Kalau ada pertanyaan langsung tulis ya. Saya langsung proses sisanya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum ada ya? Oke, kalau Dari belum saya ada. belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, aku lanjutin ke materi. Tadi apa? Bilangan bulat sudah jelas ya. Kemudian KPK. Halus common multiple. Jadi definisi dari KPK adalah KPK dari dua bilangan adalah bilangan positif terkecil yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Dengan notasikan sebagai kurung siku A, B. Kemudian jika A dan B dinotasikan sebagai faktorisasi prima, maka dapat dinyatakan sebagai A sama dengan P1 pangkat P1 sampai Pn pangkat An. Dengan An itu bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0. Dan B juga
sama P1, P1, P2, P2, sampai PN, PN. Maka KPK-nya itu dapat dicari dengan P1 pangkat maksimal dari B1 sama A1. Misal B1-nya 2 dan A1-nya 3, maka diambil yang A1, yakni 3. Begitu seterusnya sampai PN pangkat maks AN PN. Kemudian ada lemma, jika A dan B bilangan real, maka minimum A, B tambah maksimum A, B sama dengan A plus B. Pengertiannya, misal A lebih besar sama dengan B, maka maks A sama dengan A dan min A, B sama dengan B. Jadi maks A tambah min B sama dengan A plus B. Kemudian ada teorema yang menyatakan bahwa jika A dan B dua bilangan bulat positif, maka ininya apa? KPK-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian KPK dari A dan B adalah A kali B dibagi FPB dari A, B. Kemudian jika A membagi M dan B membagi M, maka KPK A dan B membagi M juga. Saya rasa yang 1 dan 2 ini udah cukup jelas. Jadi langsung ke yang 3 ini pembuktiannya. Misalkan A-nya seperti ini dan B-nya didefinisikan seperti ini. Karena A bagi M dan B bagi M, maka untuk suatu integer X dan Y, M dapat dinyatakan sebagai ini A kali X, kan A-nya ini, kali X, sama dengan B kali Y. Atau dapat dinyatakan sebagai M sama dengan P1 max dari ini, kan ini sama-sama bagi ya, jadi dapat diambil maksimalnya. Maksimal A1, B1, sampai seterusnya, dikalikan Z. Jadi ini kan bentuk KPK ya, jadi M sama dengan KPK A, B dikalikan Z. Sehingga berdasarkan yang tadi divisibility tadi, A, B ini membagi M. Itu untuk KPK, kemudian FPB. FPB nanti sama Euclid. Dari sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Nah, kalau ngomong saya kecepatan, itu ya bilang aja. Kecepatan nggak penjelasan saya? Lu respon dong, lu. Sepi amat. Oke. Lanjut aja ya. Untuk FPP. Nah, FPP ini apa? FPP kan greatest common divisor, ya, ini pembagi terbesar, didefinisikan sebagai FPP dari dua bilangan bulat A dan B, yang mana keduanya tidak nol, adalah bilangan bulat terbesar yang membagi A maupun B. Jadi pada contoh
FPP dari 24 dan 8 adalah mohon maaf, pembagi dari 24 dan 8 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, dan plus minus 6, dan juga plus minus 12. Maka FPP-nya adalah 12 karena dari pembagi tersebut yang paling besar adalah 12. Kemudian di definisi ada pilihan bulat dikatakan relatif prima apabila FPP A dan B sama dengan 1. Dan ada teorema yang menyatakan jika A dan B bilangan bulat dengan FPP-nya sama dengan D, maka A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. Profilnya nggak usah ya, panjang. Kemudian ini ada teorema lagi, jika ABC bilangan bulat maka A ditambah pelipatan dari B sama dengan FPP dari A dan B. Ada istilah baru yakni linear kombinasi. Jadi linear kombinasi dari A dan B adalah bentuk ini, MA tambah NB, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Nah ini teorem 28 GCD dari integer A dan B yang keduanya bukan 0 adalah bilangan bulat positif terkecil yang mana merupakan kombinasi linear dari A dan B. Mungkin yang FPP sudah cukup, langsung ke ini apa, algoritma Euclid. Ini teoremanya, algoritma Euclid itu jika ada R sama dengan A, R1 sama dengan B, integer, maka A besar B itu apa kok gini, algoritma Euclid. Algoritma Euclid menyatakan A dapat dibentuk sebagai bentuk apa sih? R dan Q. R B Q plus R begini, nanti ini C sama dengan CR plus D, gitu terus sampai ketemu bentuk paling akhir. Bentuk akhirnya lupa. Pokok bentuk akhirnya misal Z sama dengan AX plus 2 dan 2 plus Y. Kemudian Y dapat dibentuk sebagai lupa. Jadi sama dengan titik Y. Jadi Y adalah dapat digunakan sebagai FPP.
Kemudian ada lemma, jika E dan D adalah integer bilang bulat, dan E adalah DQ plus R, di mana Q dan R adalah integer, maka FPP dari E dan D sama dengan Maaf, Kak. E dan R. Ya, Ya, ini tulisan yang bawah tidak terlihat. nggak kelihatan. Iya. Cuma nulis itu sama dengan DY tambah 0. Bukan A sih, maaf. Apa ya? Aksen. Ya, pokok intinya adalah membentuk dari A dan B dibentuk sedemikian sehingga itu apa? Divisible apa sih, pembagian, algoritma pembagian dibuat begitu sampai ketemu remindernya 0. Nah, untuk itu yang remindernya nggak 0 terakhir ini disebut sebagai FPP. Ya, itu bilangan sistem bilangan itu algoritma Euclid. Mungkin udah ya, dari materi sudah. Kalau ada pertanyaan atau terkait materi yang baru saja saya sampaikan ataupun ada pertanyaan lain, bisa langsung di chat aja. Baik, bagaimana kepada teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung disampaikan. Baik, Kak, ada pertanyaan dari Oktania Rufian. Apa boleh diberikan contoh soal untuk pembuktian Contoh soalnya, bentar, saya share screen lagi kayak gitu. Nah, ini kan KPK kan didefinisikan sebagai ini, kelipatan terkecil dari A dan B. Smallest positive integer yang merupakan kelipatan keduanya. Jadi kalau mau contoh soal, mungkin misal tadi KPK apa FPB? Mungkin Kak? KPK ya? Iya. Oke. KPK, misal KPK dari berapa ini? 18 sama 27 lah misal. Nah kan 18 dapat dinyatakan sebagai berapa? Bilangan prima terkecil 2 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 2. Udah, kalau 27 itu dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 0 dikalikan 3 pangkat 3. Jadi KPK-nya 18,27 adalah 2 pangkat max
Ini kan 1,0 dikalikan 3 pangkat max 2,3 sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 27 kali 2 berapa? 64. Ya, begitu. Sebenarnya ya sama kayak pelajaran SMP, cuma ini lebih tertulis gitu. Kalau SMP kan dibuat poin faktor gitu kan, langsung ini diambil 3, ini 1, langsung 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 3. Sebenarnya sama, cuma ini lebih penulisannya lebih di generalisir lagi. Gitu aja. Udah jelas atau masih ada yang kurang dipahami? Bagaimana Rupiah. pada teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, dia minta share screen lagi. Bentar. Udah. Jadi kalau menurut KPK ini kan harusnya 54 ini adalah kedua kelipatan ini, dan kelipatannya itu yang terkecil yang sama. Jadi dapat dituliskan 18 kelipatan 18 kelipatan 18 36 terus 54, kemudian kalau 27 54. Jadi kan kelipatan dari keduanya yang terkecil kan 54 ini. Jadi 54 merupakan KPK. Begitu. Gimana yang lain? Masih ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan gitu? Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung ditanyakan.
Baik, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi pembahasan soal. Pertama, yaitu pembahasan soal UTS tahun lalu. Dan jika waktu masih tersisa, akan dilanjutkan pembahasan soal dari teman-teman peserta. Saya informasikan kembali untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai pembahasan soal yang disampaikan, bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya. Kemudian setelah dipersilahkan on mic, peserta bisa mengajukan pertanyaannya. Untuk durasi pembahasan soal sampai pukul 17.25. Langsung saja kepada Kak Tegar, saya persilakan. Izin share screen lagi. Ya, udah kelihatan? Sudah, Kak. Ya, Kak. Oke. Pertanyaan pertama ini diketahui. Bentar, mana sih? Kali. Salah. Mana sih? Oh, ini. Nah, diketahui A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, dan AN sama dengan 5AN-1 dikurangi 6AN-2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Kita disuruh membuktikan bahwa AN sama dengan 3 pangkat N plus 2 pangkat N untuk semua N bilangan bulat lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau ketemu seperti ini, salah satu cara pembuktian adalah induksi matematika. Jadi langkah pertama adalah membuktikan, ini kan untuk N lebih besar sama dengan 0. Jadi kita buktikan dulu untuk N sama dengan 0. Berarti kan AN sama dengan 3 pangkat N plus 2 pangkat N. Nah, 0 sama dengan 3 pangkat 0 tambah 2 pangkat 0 sama dengan 2. Berarti kan benar. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, ini tahap itu induksi. Jadi diasumsikan benar untuk N lebih besar dari 0, lebih kecil dari K. Nah, berarti ini kan kita lihat dulu bentuk AN ini. Bentuk AN ini kan itu menggunakan dua bentuk sebelumnya, bentuk rekursif dia. Terakhir dari sini. Berarti AK sama dengan 5AK-1 dikurangi 6. Kok gini sih, salah. Ini benar. Oke. Mana tadi? Salah, bukan bentuk ini berarti. Kita AK ambil dari bentuk ini kan, ini udah diasumsikan benar untuk N sampai dengan K kan ya, berarti bentuk ini 3 pangkat K plus 2 pangkat K. Dan untuk AK-1 sama dengan 3 pangkat K-1 plus 2 pangkat K-1 atau 1/3 kali 3 pangkat K plus setengah kali 2 pangkat K. Mohon maaf, Kak. Ya. Tanya yang bagian bawah tidak terlihat. Ya, maaf. Iya. Makasih infonya. Oke, lanjut. Oke lah, berarti kan tahap kedua, tahap induksi udah dilakukan. Kita masuk ke tahap terakhir, yakni membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk N sama dengan K plus 1 ini kita menggunakan definisi awal.
definisi ini. Kita gunakan definisi ini. Jadi kita tulis AK plus 1 sama dengan 5 AK plus 1 min 1 dikurangi 6 AK min plus 1 min 2. Kemudian 5 AK min 6 AK min 1 sama dengan 5 dikali AK-nya kan 3 pangkat K plus 2 pangkat K dikurangi 6 dikali AK min 1 sepertiga kali 3 pangkat K ditambah setengah kali 2 pangkat K. Kemudian 5 kali 3 pangkat K plus 5 kali 2 pangkat K dikurangi 6 kali 3, 6 kali sepertiga 2 kali 3 pangkat K ditambah ini dikali ini 3 kali 2 pangkat K. Berarti 3 pangkat K dikali ini sama ini 5 kurangi 2 terus ditambah 2 pangkat K ini sama ini 5 kurangi 3 sama dengan 5 kurangi 2 3 2 kali 2 pangkat K sama dengan 3 pangkat K plus 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Berarti induksi terbukti. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana kepada teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan itu Hafsa Chandra. Ya, silakan untuk Hafsa Chandra, dipersilakan untuk on mic. Ya, Kak, saya izin bertanya. Apakah suara saya jelas? Sudah. Untuk yang langkah 1 tadi, di saya putus-putus, Kak. Terus tulisannya kurang jelas. Apa boleh diulangi? Terima kasih. Oke. Untuk langkah 1 ya. Untuk langkah pertama ini membuktikan untuk N yang awal. Jadi kan ini inisiasinya kan dengan N sama dengan 0. Jadi kita 2 pangkat 0 sama dengan 2. Ini benar sesuai dengan yang di atas ini. Mohon maaf, Kak. Videonya agak macet-macet ya. Belum. Saya Ya. Aku ulangi kali ya. Jadi ini untuk langkah pertama ini langkah inisiasi dengan mengambil N di awal. Jadi kan ini N-nya 0, jadi kita ambil 0. Ini kan N-nya
Yang A0 dan A1 udah diketahui. Jadi kita menggunakan A2. A2 sama dengan 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 4 sama dengan berapa ini? 13. Kemudian kita buktikan juga menggunakan rumus yang di atas. A2 sama dengan 5 kali A1 kali 5 dikurangi 6 kali 2 sama dengan 25 kurangi 12 sama dengan 13. Tes dulu. Bisa masih nge-lag atau gimana? Tes dulu. Suara saya terdengar nggak? Halo. Terdengar, Kak. Terdengar, Pak. Halo, iya Kak. Jelas nggak atau putus-putus? Jelas Kak. Bentar. Jelas ya? Nggak, apa putus-putus sih? Bentar. Yaudah lanjut ya. Kalau mungkin putus-putus aku minta maaf. Jadi ada pertanyaan nggak? Tes, halo. Bentar aku tak live dulu. Siapa tahu ini Zoom-ku yang error. Halo, tes. Masuk nggak? Suara kalian nih yang putus-putus nggak aku. Oh iya. Zoom-ku kok error. Ya udah tak. Bentar, tak pindah di HP lah mana. Bentar ya, Rek, ya. Halo, udah jelas belum? Tes, Rek, halo. Oke, sip, mantap.
Izin dong yang di HP jadiin host. Makasih. Sebentar. Udah masuk ya? Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Yang nomor 1 ada pertanyaan nggak? Baik, bagaimana kepada teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung disampaikan. Ya, ada pertanyaan. Langsung saya jawab aja ya. Ya, Kak, boleh. Jadi untuk induksi matematika itu kita sebenarnya sama aja. Induksi matematika itu kan intinya tahap pertama kan membuktikan bahwa inisiator benar. Kemudian langkah kedua itu menyatakan bahwa N benar. Salah kok N, K benar. Dan langkah ketiga ini kan membuktikan K plus 1 benar. Asumsi bukti. Nah, sebenarnya yang membuktikan itu, yang membedakan itu ada pada langkah kedua. Nah, kenapa beda? Sebenarnya sama. Asumsi apa sih? Bayangannya itu seperti kayak domino. Jadi kalau domino 1 dirubuhkan, itu kan misal N-nya runtuh, apakah N plus 1 juga runtuh? Nah, sebenarnya kan itu. Jadi, kok N sih? Masya Allah, maaf lagi. Jadi, untuk memilih induksi yang tepat itu tergantung soal. Misal ada soal cuma membutuhkan pangkat K-nya doang untuk membuktikan ke arah K plus 1. Kemudian jika ada bentuk AN sama dengan titik-titik AN min 1, titik-titik AN min 2. Nah, itu bisa menggunakan induksi kuat atau induksi yang menyatakan bahwa 1 sampai lihat aja bentuk AN yang diberikan soal. Itu apa sudah jelas? Oh, ada yang masih ditanyakan? Silakan. Baik, saya tawarkan kepada teman-teman masih ada pertanyaan.
kedua kita suruh membuktikan atau tidak buktikan apa sih, proof atau disproof lah. Jadi di A. Mohon maaf, Kak. Suaranya putus-putus. B. Halo. Halo? Iya, mohon maaf. Suaranya di saya putus-putus. Cek. Sekarang masih putus-putus enggak? Gimana, Rek? Masih putus-putus ah? Wih, Sudah terdengar. gitu. Udah. Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Nah, ini yang A. Jika A bagi B dan A bagi C, kan kalau A bagi B dapat dituliskan sebagai B sama dengan N kali A. Untuk N suatu bilangan bulat. Begitupun dengan A bagi C, ini dapat dituliskan sebagai C sama dengan M dikali A. Dengan M, elemen bilangan bulat. B dikali C sama dengan N kali A dikalikan M kali A. Sama dengan N, M, A dikalikan A. Nah, ini kan jelas bahwa A membagi N, M, A kali A. Maka A membagi B kali C. Terbukti. Kemudian yang B. Jika A membagi C dan B membagi C, maka A plus B membagi C. Ini kita dapat mengcounter example-kan. Misalnya, counter example. Kan 2 bagi 6. 3 juga bagi 6. Tetapi 2 plus 3 sama dengan 5 tidak membagi 6. Sehingga pernyataan salah. Begitupun dengan yang C. Apa ya? Ini aja wis. Paling mudah 2 counter example. 2 membagi 12. Sedangkan 12 dapat ditulis sebagai berapa ya? 9 plus 3. Nah, berikan 2 bagi 9 tambah 3. Sedangkan 2 tidak membagi 9 maupun 2 tidak membagi 3. Itu untuk nomor 2 ada pertanyaan? Bagaimana pada teman-teman?
Cek. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, masuk. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Nova. Izin bertanya, Kak. Pembuktiannya tidak apa-apa jika menggunakan contoh begitu, Kak? Ya, baik. Sebenarnya nggak boleh. Kalau pembuktian itu nggak boleh menggunakan contoh. Seperti yang di A ini kan kita membuktikan, jadi nggak boleh menggunakan contoh. Tetapi kan yang B ini kita menyatakan bahwa statement ini salah, jadi boleh. Kalau menyatakan statement salah, boleh menggunakan contoh. Ini kan juga menyatakan bahwa ini salah kan ya. Kan 2 nggak membagi 9 maupun 2 tidak membagi 3. Maka pernyataannya juga salah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau mau membuktikan suatu pertanyaan, itu nggak boleh pakai contoh. Tapi kalau mau itu menyangkal, itu boleh pakai contoh. Baik, saya akan baca pertanyaan lagi dari Rifdah. Izin bertanya, Kak, untuk poin C, bagaimana jika 12 sama dengan 4 tambah 8? Ya, baik. Jadi, kalau mau ngambil contoh yang menyangkal, kalau mau statement itu salah jika ada satu aja contoh yang menyangkal. Jadi, kita cukup membuktikan bahwa ada loh bentuk A membagi C dan B membagi C, tetapi A plus B tidak membagi C. Maaf. Oh, itu yang C ya? Sorry. Bahwa ada loh 2 membagi 12, di mana 12 dapat dinyatakan sebagai 9/3. Tetapi 2 tidak membagi 9 maupun 3. Jadi cukup membuktikan satu. Kalaupun ada contoh yang benar, dapat diabaikan karena sudah cukup ada satu pernyataan yang menyalahkan statement tersebut. Seperti itu. Intinya statement salah kalau ada satu contoh penyangkal. Seperti itu. Bagaimana kepada Rifdah? Apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Hafsa Chandra. Izin bertanya, kalau misal 12 sama dengan 10 tambah 2, bukankah 2 bisa membagi? Sudah ya, itu udah kejawab sama pertanyaan tadi. Iya, baik. Lanjut aja ya. Iya, Kak. Boleh. Ini ada soal untuk mencari bilangan n bulat positif nggak sih? Bentar, kita lihat soalnya. Kah? Kak? Tes masih putus-putus enggak? Ya, sudah, Kak. Sudah bisa. Udah ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi
Untuk mencari bilangan bulat positif terbesar yang bagian n kuadrat plus 5 dibagi n plus 5. Ini dapat dibentuk sebagai yang atas ini kan agar dapat bentuk n plus 5 kan salah satunya dengan ini apa sifat a kuadrat min b kuadrat sama dengan plus b min b. Nah, kita ambil a sama dengan n dan b-nya sama dengan 5. Jadi nanti kita dapat n kuadrat min 5 kuadrat kan 25 ditambah 25 ditambah 5 per n plus 5. Nah, ini kan yang n kuadrat min 25 kan dapat dibentuk jadi kok a n min 5 n plus 5 per n plus 5. 25 tambah 5 plus 30 sama dengan n min 5 n plus 5 per n plus 5 ini kan selama n-nya enggak negatif 5 kan boleh dicoret sama dengan n min 5 ditambah 30 per n plus 5. Jadi untuk agar n plus 5 membagi n kuadrat plus 5 kan berarti ini harus merupakan bilangan bulat. Dari sini kan yang ini kan udah bentuk bilangan bulat. Jadi kita harus menentukan ini bilangan bulat. Sehingga kan kita harus menentukan bahwa n plus 5 membagi 30. Nah, 30 ini kan faktornya adalah faktor dari 30 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 5 kemudian plus minus 6 plus minus 10 plus minus 15 dan plus minus 30. Jadi kita dapat mengambil faktor dari 30 yang terbesar agar kita mendapat nilai n terbesar juga. Jadi kita ambil 30 kali ya n plus 5 sama dengan diambil 30. Jadi n-nya sama dengan 25. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana kepada teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung. Mungkin aku lanjut sih ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nyusul. Oke. Iya, baik Kak. Oke. Nanti nomor 4. Nomor 4, jika mx plus ny sama dengan 1 untuk suatu m dan n bilangan bulat, buktikan bahwa FPB x dan y sama dengan 1. Nah, untuk ini pertama gimana ya? Mungkin kita dapat memisalkan bahwa misal FPB x dan y adalah D. Nah, jadi dengan definisi FPB kan y. Misalkan x sama dengan A, D, dan y sama dengan
BD. Kemudian wait. Oh, oke. Berarti kan kita juga punya MX plus NY. Ini X-nya kita ubah jadi AD, M kali AD, Y-nya jadi BD, N kali BD. Sama dengan D-nya keluarkan, D dikali MA plus NB. Nah, ini kan sama dengan 1. Dengan demikian, D membagi 1. Nah, berarti kan ada 2 kemungkinan D. D sama dengan min 1 atau D sama dengan 1. Karena D adalah FBB, maka D elemen Z positif, sehingga D sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa X, Y sama dengan D sama dengan 1. Terbukti. Oke, udah, itu aja. Ada yang ditanyakan? Monggo. Rek. Aja sungkan-sungkan wis. Baik, Halo. bagaimana kepada teman-teman? Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Suara aku putus-putus enggak sih? Tidak, Kak. Jelas. Oke. Enggak. Atau kalau mau diulang penjelasannya bagian mana, monggo. Kurang jelas bagian mana gitu. Atau mungkin aku kelupaan sesuatu, bisa ditambahkan. Ya, silakan Noni. Kak, saya izin bertanya. Saya itu masih bingung yang ada 2 kemungkinan D, yaitu gimana maksudnya? Oh, ini. Ini ayo. Iya. Oke. Kan kita tahu 1 itu faktornya adalah plus minus 1, tok kan. Nah, sehingga kan kalau D bagi 1 ini kan berarti D adalah faktor dari 1. Sehingga kan faktor 1 plus minus 1 doang. Jadi kemungkinannya D adalah negatif 1 atau D adalah 1. Seperti itu. Atau mungkin masih kurang jelas. Oke, sudah. Ada yang lain? Bagaimana kepada teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Itu ada. Ayo, monggo. Monggo dia. Iya Kak, izin bertanya yang ini. D kali MA tambah NB sama dengan 1 itu. Yang mana? Oh, ini. Iya. Nah, ini kan bentar, tak tulis ulang. Kan MX plus NY. Ini kan diketahui soal sama dengan 1. Kan ini. Nah, kan MX plus NY sama dengan 1. Sehingga yang MX plus NY dapat saya tulis
MAD plus NBD sama dengan 1. D MA plus D NB sama dengan 1. DMA plus NB sama dengan 1. Seperti itu. Gimana dia? Ya sudah Kak, terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Atau yang soal-soal tadi juga masih boleh ditanyain. Ayo, Rek. Udah jelas kah? Yang nomor 3 gimana, udah jelas? Yang ini udah jelas? Atau ada pertanyaan? Oh, bagi Rama. Nomor berapa ya, Rama? Baik, dari Rahma, Kak izin kertasnya boleh dilihatin full ya, soalnya mau di SS. Oke. Bentar, dari awal lah ya, kalau gitu. Ya, maaf, ada informasi bahwa nanti untuk jawaban akan disebar di grup. Oh ya, gitu aja. Siap. Ya, Nanti aku kirim. Oke, sip. Oke, untuk pertanyaan atau tambahan atau apapun, monggo. ya, baik dari teman-teman yang mungkin memiliki soal-soal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung dan akan dibahas juga nanti. Atau mungkin ada kesulitan materi juga boleh sih. Oke, Satrio, saya nomor 3 ya. Bentar, tak ulang soalnya. Elemen Z terbesar. Demikian sehingga N plus 5 menjadi N plus 5. Jadi bentuk ini kan N plus 5 membagi N kuadrat plus 5 kan sama aja dengan kita mengatakan bahwa N kuadrat plus 5 dibagi N plus 5 ini bilangan bulat. Nah, dengan demikian kita dapat kita jabarkan dulu yang atas. N kuadrat min 25 plus 25 plus 5 per N plus 5. Kenapa dibentuk seperti ini? Agar jadi bentuk N kuadrat min 25. Kan ini dapat dijabarkan menjadi N kuadrat min 5 kuadrat. Sama dengan N min 5, N plus 5. Nah, jadi ini kan kita ubah jadi itu N min 5, N plus 5. Ditambah 25 tambah 5, 30. Nah, ini kan bisa langsung tak pecah. N plus 5. N plus 5. Lalu ini dapat kita coret. Jadi N min 5
plus 30 per N plus 5. Nah, ini kan harus bilangan bulat. Maka dari itu, kedua bentuk ini haruslah bilangan bulat. Nah, karena N bilangan bulat, dikurangi 5 kan juga masih bilangan bulat. Sehingga kita memerlukan ini bilangan bulat. Dengan demikian, N plus 5 harus membagi 30. Seperti kasus tadi, N plus 5 merupakan faktor dari 30. Jadi kita jabarkan dulu faktor dari 30. Faktor 30 plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 6, plus minus 10, plus minus 15, dan plus minus 30. Kita kan butuh N elemen Z terbesar. Maka agar N-nya terbesar, jadi N plus 5 juga terbesar. Dari bentuk ini semua, yang paling besar kan 30 positif. Jadi kita ambil N plus 5 sama dengan 30. Maka didapatkan N sama dengan 25. Seperti itu. Oke. Gimana panitia ini sampai jam berapa? Sampai 17.25, Kak. Oke, masih 6 menit. Kalau ada pertanyaan atau ada soal-soal yang mau dibahas lagi, silakan. Ya, baik. Ini ada, Kak, yang ingin bertanya. Sebastianus, apakah ada contoh soal yang menggunakan Euclid? Euclid. Soal Euclid ya. Bentar, nyari buku. Sebenarnya Euclid itu biasanya digunakan untuk mencari itu FVP. Jadi kita misalkan aja mencari FVP dari, kita dapat menggunakan Euclid. Jadi 75 dapat dinyatakan sebagai 1 kali 45 ditambahkan berapa ini? 30 ya. 30 dan 45 ke sini, 45 sama dengan 30 ke sini, 30 kan ini 1 dari 30 ditambah 15, kemudian 30 ke sini, 30 sama dengan 15 ke sini, 15, ini kan 2 ya, 2 ditambah 0. Nah, berdasarkan definisi lemma atau teorema itu tadi, kan FVP merupakan non-zero last remainder. Nah, jadi kan FVP kan merupakan non-zero last remainder atau sisa pembagian terakhir yang bukan 0. Kan ini sisa pembagian terakhir tapi dia 0. Jadi bukan ini diambil atasnya lagi 15. Jadi FVP-nya 45 dan 75 sama dengan 15. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak?
Atau bisa juga ini digunakan untuk mencari linear kombinasi. Nah, dari sini, bentar, gimana ya? Aku lupa ya. Dapat dibentuk jadi 30 sama dengan 75 dikurangi 1,45. Ini 15 sama dengan 45 dikurangi 1 kali 30. Nah, jadi kan FPB merupakan linear kombinasi positif terkecil. Nah, untuk mencari linear kombinasinya, salah satunya dapat digunakan dengan cara Euclid, yakni kan 45, 75, kan diketahui 15. Nah, 15 dapat kita ubah menggunakan ini, sama dengan 45 dikurangi 1 kali 30. Nah, ini 30 dapat diubah jadi ini juga, jadi 45 dikurangi 1 kali 75 min. Jadi 45 kurangi 1 sama dengan 2 kali 45 dikurangi 1 kali 75. Nah, 45,75. Nah, ini dapat dibentuk linear kombinasi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, bagaimana dari teman-teman? Baik, karena sesi pembahasan soal dan tanya jawab telah berakhir, bagi teman-teman jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup WA yang telah kami sediakan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Tegar Herlambang yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti acara Matkul ini dengan baik. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan semoga kita diberi kelancaran dalam mengerjakan UTS nanti. Setelah saya akhiri acara Matkul hari ini, dimohon untuk teman-teman tidak meninggalkan forum terlebih dahulu karena akan dilakukan sesi dokumentasi dan juga pembagian link presensi. Demikian acara hari ini, saya selaku MC mewakili panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di acara Matkul selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dipersilakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi.
Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Saya cukup sih kolom chat. Untuk para peserta dipersilakan mengisi presensi dan setelah itu boleh meninggalkan forum. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di Math Club selanjutnya. Saya MC undur diri. Terima kasih. Terima kasih guys. Aku izin live ya. Mohon maaf. Baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Bye-bye.